Tahun 2018 berlatar di pusat kota Filipina, film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang sedang dikejar oleh beberapa orang pria yang ingin menyakitinya. Kesana kemari mencari pertolongan hingga akhirnya ada sebuah mobil polisi yang kebetulan lewat dan langsung berhenti saat dia melihat ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Kepada polisi, si pemuda mengatakan bahwa dia merupakan korban penculikan dan sebagai bukti, dia pun menunjukkan sebuah memori yang di dalamnya tersimpan seluruh bukti kejahatan mereka. Di saat bersamaan, seorang pria datang yang tanpa basa-basi langsung membunuh dua petugas serta si pemuda pun juga turut menjadi korbannya. Kenalkan, pria beringas ini bernama Changi, seorang mantan tentara bayaran yang kini menjadi tangan kanan bos judi online bernama Chang yang kini menetap di Korea Selatan, di mana Changi ditugaskan untuk mengurus segala sesuatu yang ada di Filipina. Beralih ke negara Korea, terlihat ada dua orang pemuda yang sedang berjalan menuju gang kecil, di mana salah satu dari mereka meletakkan narkoboy tepat di sela-sela tembok. Rupanya aksi mereka ini diketahui oleh para polisi yang memang sedang menyelidiki kasus tersebut dan langsung menangkap mereka saat itu juga. Tepat ketika seorang pria mengendarai motor melihat teman-temannya ditangkap, dia yang bermaksud untuk melarikan diri pun mengalami masalah saat motor yang dikendarainya tiba-tiba saja tidak bisa berjalan, yang rupanya adalah ulah dari seorang detektif polisi bernama Mak Sodo yang sedang menahan bagian belakang motornya agar tidak bisa kabur. Tentunya sosok Mak Sodo ini sudah tidak asing lagi bagi para pecinta film Korea bergenre laga, dan sama seperti film-film yang diperankan sebelumnya yang identik dengan perkelahian, di film ini dia bertugas sebagai polisi lapangan untuk mencari dan menangkap para pelaku kriminal. Setelah melakukan interogasi, akhirnya mereka mengetahui lokasi yang menjadi sarang pengedar narkoba yang tepat berada di lantai paling atas sebuah gedung bangunan. Ya, ada sebuah jeruji besi yang menghalanginya dengan para pelaku di dalamnya. Secara khusus, Mak Sodo meminta mereka untuk menyerahkan diri saja, namun justru mereka malah sibuk untuk menghilangkan barang bukti dan seolah tidak peduli dengan apa yang dikatakan olehnya. Tidak ingin buang-buang waktu lagi, Mak Sodo pun memilih cara brutal untuk menjebol jeruji besi dengan tangan kosong. Dan di sini kita akan menyaksikan kembali pertarungan ala Don Lee yang selalu berakhir dengan kekalahan lawan. Polisi berhasil mengamankan seluruh barang bukti berupa beberapa handphone dan narkoboy. Di dalam salah satu HP, polisi menemukan sebuah aplikasi yang digunakan untuk transaksi jual beli narkoba. Di saat bersamaan, ada sebuah pesan masuk dari seorang pembeli narkoba yang sebentar lagi akan datang ke lokasi. Maka dari itu, untuk mengelabui si pelaku, mereka pun melakukan persembunyian yang tepat ketika si pelaku masuk, Sodo pun langsung melakukan penangkapan terhadapnya. Ya, selama proses penangkapan, mereka dikumpulkan dalam satu tempat, sembari polisi mengumpulkan seluruh barang bukti yang tadinya sempat mereka buang. Di malam harinya seperti biasa, Mak Sodo CS makan malam di restoran milik kakak iparnya yang sudah terbukti enak, murah, mengenyangkan, sekaligus dapat membantu penjualan si kakak ipar.
Semenjak suaminya alias kakak kandung Sokdo meninggal dunia, kini si kakak ipar pun hidup menjanda dengan menggantungkan hidup dari penghasilan restoran ini. Maka dari itu, ketika ada rezeki, Sokdo selalu menyisihkan sedikit rezekinya untuk diberikan kepada si keponakan. Selagi makan, Mas Sokdo yang telah menugaskan seorang rekannya untuk mencari tahu tentang si pembuat aplikasi narkoba, mendapatkan kabar bahwasanya si pembuat aplikasi narkoba itu ditemukan tewas di Filipina dan baru akan diotopsi pada esok hari setelah jenazah tiba di Korea. Keesokan harinya, Sokdo dan seorang rekannya sudah berada di ruang otopsi rumah sakit untuk melihat secara langsung kondisi mayat. Diketahui mayat tersebut bernama Songju, yang ternyata orang yang sama dengan yang sempat kita lihat di awal film tadi. Menurut keterangan dokter forensik, pada tubuh korban ditemukan adanya tanda-tanda dipukuli, bahkan di beberapa tulang rusuk korban sampai mengalami patah tulang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Songju merupakan korban kekerasan. Namun penyebab kematiannya bukan karena kekerasan, melainkan luka akibat senjata tajam yang menembus ulu hati dan jantungnya. Tidak hanya melakukan pemeriksaan fisik, dokter juga melakukan pemeriksaan darah yang hasilnya tidak ditemukan adanya zat narkoboid di dalam tubuh Songju, yang membuktikan bahwasanya Songju bukanlah seorang pengguna narkoba. Selesai menyelidiki mayat Songju, Mas Sokdo tidak sengaja bertemu dengan ibu kandung Songju, yang sebagai seorang ibu pastilah sangat merasa kehilangan, apalagi ini meninggal akibat dibunuh. Dia pun sempat bercerita bahwa semenjak Songju mendapatkan pekerjaan di Filipina, komunikasi mereka semakin berkurang dan tahu-tahu si ibu dikabarkan bahwa Songju tewas dibunuh. Mendengar keterangan si ibu tentang pekerjaan, Sokdo pun refleks menanyakan mengenai nama perusahaan tempat Songju bekerja agar dapat diselidiki lebih jauh dan mengungkap pelaku pembunuhan. Beralih kepada bos judul Jang yang memiliki latar belakang pendidikan IT, yang jago-jago hacker gitulah, dan dikenal memiliki sifat manipulatif dalam mencapai tujuannya. Dan dengan semua latar belakang yang dia miliki, maka tidak heran jika dia dapat menarik para investor untuk menginvestasikan sejumlah uang ke perusahaannya. Beralih ke perusahaan judi milik Jang bernama GM Holding, di sini terungkap sebuah fakta bahwa sebenarnya Jongdu yang merupakan lulusan IT di sebuah universitas diculik oleh Changi untuk dijadikan sebagai programmer di perusahaan Jang bersama beberapa orang lainnya. Selama bekerja di sana, mereka kerap mendapatkan penyiksaan, terbukti oleh hasil visum yang dilakukan terhadap Jongdu beberapa waktu lalu. Namun tak satu pun dari mereka yang berani melaporkan hal ini kepada polisi, karena 24 jam mereka semua selalu diawasi oleh anak buah Changi. Untuk menghindari kecurigaan dari para keluarga, mereka pun dipaksa untuk berbohong, seperti yang pernah dikatakan oleh Jongdu kepada ibunya, bahwasanya dia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan bernama Big Trade di Filipina. Setahun lamanya mengalami penderitaan di sana, akhirnya Songju pun nekat untuk melarikan diri, yang berakhir dengan pembunuhan atas filmnya. Dengan tewasnya Songju di tangan Changi, maka pengawas pun memperingatkan mereka untuk tidak coba-coba melarikan diri kalau tidak mau bernasib sama dengan Songju. Hari itu Changi memeriksa laporan keuntungannya, di mana selama dia mengurus markas judi, dia selalu dijanjikan oleh Jang berupa kenaikan saham kripto. Namun setelah diperiksa ternyata sahamnya tidak kunjung naik, dan hal ini cukup membuatnya jengkel.
Di saat bersamaan ada pemberitahuan masuk mengenai lokasi situs judi baru yang akan dibuka, di mana salah satu tugas Canggih adalah memonopoli perusahaan baru agar perusahaan Jang menjadi satu-satunya perusahaan judi yang berdiri di sana. Dengan menggunakan eskavator, mereka pun mengobrak-abrik tempat judi tersebut yang dikarenakan pihak lawan tidak terima tempat usahanya dirusak, maka terjadilah pertarungan di sana. Di tengah pertarungan, ada seorang pria muncul dengan memegang sebuah pistol dan mengancam pihak Canggih untuk keluar. Namun justru Canggih berhasil merebut pistol dari tangannya dan kini justru si prialah yang memohon agar Canggih melepaskannya dan inilah yang terjadi. Setelah mengambil hard drive milik perusahaan tersebut yang berisi 300.000 member, Canggih pun menghubungi Jang untuk menagih janjinya yang tak kunjung ia tepati. Alih-alih menepati janji, justru si Jang kembali menugaskan Canggih untuk mencari 100.000 member lagi dan akan membagi sahamnya sebesar 10% kepada Canggih. 약속 지키십시오. Lewat ahli programmer, mereka mengirimkan semua data di dalam hard drive tadi kepada Jang, di mana kini Jang berhasil mengambil alih kepemilikan perusahaan judi baru tadi, yang artinya seluruh keuntungan dari permainan judol para member yang ada di dalamnya kini akan masuk ke kantongnya. Sementara di kantor polisi, seorang rekan polisi Sokdo bernama Park baru saja mendapatkan kabar dari tim investigasi dunia maya bahwa mereka berhasil menangkap seorang distributor narkoba. Dan menurutnya, Songju tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini. Dan memang benar aplikasi itu dibuat oleh Songju sewaktu masih berkuliah dengan tujuan untuk bertukar laporan. Namun aplikasi ini dapat diakses oleh semua orang dan siapapun dapat mengembangkan program ini kembali. Jadi ada kemungkinan orang lain yang sengaja mengembangkan kembali aplikasi ini untuk digunakan sebagai transaksi jual beli narkoba yang identitas orangnya sendiri masih belum diketahui. Selain itu, ada kabar lain mengenai perusahaan tempat Songju bekerja yang ternyata perusahaan itu sudah gulung tikar atau bangkrut. Maka untuk mendapatkan informasi lain tentang Songju, dia pun kembali menghubungi ibu Songju, namun ternyata orang yang mengangkat telepon bukanlah ibu Songju, melainkan seorang pengurus jenazah yang saat ini mengurus pemakaman ibu Songju yang ternyata sudah meninggal akibat bunuh diri. Lewat pengurus jenazah, beliau meninggalkan sebuah surat wasiat untuk detektif yang berisi harapannya terhadap Mas Sokdo untuk menangkap dan menghukum orang yang telah membunuh putranya. Demi memenuhi harapan si ibu, Mas Sokdo pun bertekad untuk melanjutkan proses investigasi dengan meminta bantuan kepada tim cyber bernama Minjo, di mana dia menemukan satu akun judi online yang dimiliki oleh Songju. Namun ketika Minjung mencoba mengambil semua data Songju yang ada di dalamnya, ternyata ada orang lain yang lebih dulu sudah meretas dan menghapus semua data di dalamnya, sehingga mereka gagal untuk mengetahui alamat dan nama situs judi yang digunakan oleh Songju. Tampaknya saat itu Sokdo memerlukan bantuan dari departemen lain yang juga merupakan teman dekatnya bernama Taesu agar menggabungkan kekuatan tim cyber mereka untuk menuntaskan kasus ini. Awalnya Taesu sempat menolak karena sebagai seorang polisi harusnya menangkap pelaku kriminal yang nyata-nyata sajalah, tak usah ikut-ikut masalah yang tak nyata. Namun ketika melihat kesungguhan Sokdo, akhirnya dia pun bersedia untuk ikut menuntaskan kasus ini. 나 이 새끼들 잡아야 돼.
Hari itu juga mereka langsung mengumpulkan beberapa polisi dan juga tim cyber bernama Minjung dan Napsu untuk segera menyusun rencana selanjutnya. Di mana Minjung yang kemarin telah menemukan tampilan layar awal di akun Songju, maka sekarang tugas mereka adalah mencari situs yang sama persis dengan tampilan layar tersebut secara manual agar dapat diselidiki lebih jauh. Setelah beberapa jam pencarian, akhirnya Namsu menemukan sebuah situs bernama Emperor Casino yang dari tampilan layarnya sama persis dengan yang ada di akun Songyu. Namun masalah kembali muncul ketika mereka baru masuk ke situs tersebut yang diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu dengan deposit uang yang dikarenakan dana penyelidikan belum turun, maka Masokdo pun mengajak Taisu disusul Yuli yang ingin ikut juga karena selama bekerja di sana, dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk terjun langsung ke lapangan. Dikira akan pergi ke gedung DPR untuk meminta anggaran penyelidikan, namun rupanya tempat yang dimaksud Sokdo tak lain adalah sebuah tempat judi yang saat itu tengah terjadi perselisihan antar dua kelompok preman tentang siapa yang lebih dulu menguasai tempat itu. Di saat bersamaan, Masokdo CS yang baru datang pun bermaksud untuk menghentikan persitegangan antar mereka, namun justru dialah yang mendapat serangan dari beberapa anak buah mereka yang masih belum tahu siapa sosok Masokdo ini. Setelah mendamaikan mereka, Masokdo pun kembali pada tujuan awalnya, yaitu memalak preman untuk memberikan uang dengan dalih sebagai uang damai agar kasus mereka tidak sampai ke kantor polisi. Mau tidak mau demi keselamatan diri, si preman pun menyerahkan uang sesuai dengan yang diminta oleh Sokdo, yang uang itu langsung diberikan kepada Minjung agar digunakan untuk mendaftarkan akun Emperor Casino. Kembali ke Filipina, hari itu anak buah Jang bernama Song Choi sedang mengawasi pengiriman uang. Sesuai perintah Jang, semua uang hasil judul akan dikirimkan lewat kontainer yang dokumennya sudah direkayasa menjadi pengiriman pakaian ekspor ke Korea Selatan dengan tujuan agar seluruh hasil kekayaannya tidak dapat dilacak oleh hukum. Sampai saat itu, Changji masih belum mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Jang, bermaksud untuk menahan keberangkatan kontainer sampai si Jang menepati janjinya. Alih-alih menepati janji, si Jang malah balik memarahi Changji untuk segera mengirimkan uangnya dan langsung menutup sambungan telepon sebelum Changji selesai bicara. Di situ Changji yang sudah kehabisan kesabaran pun memutuskan untuk meminta haknya langsung kepada Jang dengan mengajak serta seorang rekannya bernama Shin untuk ikut bersamanya. Di malam harinya ketika Sokdo CS sedang menikmati makanan, mereka pun membahas tentang perkembangan hasil penyelidikan dari situs Emperor Casino yang meski sudah menjadi member, namun tidak satu pun informasi penting yang mereka dapatkan di dalamnya, termasuk alamat perusahaan dari situs Emperor Casino itu sendiri. Menurut Namsu, sebaiknya mereka mencari tahu latar belakang judi online dari orang-orang yang pernah berkecimpung langsung di dalam dunia judi online, yang dengan cara ini maka akan lebih mempermudah mereka untuk ke rencana selanjutnya. Seketika Sokdo langsung teringat dengan seorang bandar judi bernama Choi yang sekarang baru saja membuka usaha baru berupa tempat main time zone yang biasa ada di mall-mall. Di situ ia tiba-tiba saja dikagetkan oleh kedatangan Sokdo secara tiba-tiba yang entah bagaimana Sokdo bisa mengetahui keberadaannya. Melihat track record buruk Choi di masa lalu, Mak Sokdo sempat menaruh rasa curiga dengan usaha barunya Choi yang kemungkinan telah dimanipulasi olehnya demi meraup keuntungan yang lebih besar.
Maka untuk membuktikannya, Sokdo pun mencoba salah satu permainan tinju yang memang sedang viral di Korea. Setelah membuktikan bahwa Choi tidak melakukan kecurangan, dia pun langsung mengajak Choi untuk ikut bersamanya ke kantor polisi. 예, 갑니다. Di kantor polisi, Choi dicecar oleh beberapa pertanyaan tentang dunia judi online yang pernah digelutinya. Yang mana untuk membuat situs judi baru, dia tidak melakukan sendiri, melainkan menggunakan sebuah jasa programmer. Dia pun membongkar sisi gelap dari dunia judi, yang mana banyak anak muda diculik dan dipaksa untuk bekerja sebagai programmer. Masuk ke pertanyaan inti, Min Jung pun memperlihatkan situs Emperor Casino yang seketika membuat Choi teringat akan masa lalu saat dia baru saja memulai usaha judinya di Filipina. 3 hari bisnis berjalan, tiba-tiba ada sekelompok orang dari Emperor Casino datang dan menghancurkan tempat usahanya saat itu juga. Setelah ditelaah lebih jauh, situs Emperor Casino memang sengaja untuk menghancurkan perusahaan-perusahaan judi yang baru berdiri untuk dimonopoli. Yang mana Choi mengibaratkan perusahaan-perusahaan yang telah dimonopoli ini seperti gambar-gambar yang ada di dalam kotak tisu ini yang terletak dalam satu wadah yang sama. Yang membedakannya satu sama lain hanyalah nama toko dan nomor HP. 한마디로 덕점이지, 덕점. Jaringan dari Emperor Casino ini tidak hanya ada di Filipina, melainkan ada satu tempat di Korea yang menjadi tempat para sales Emperor Casino untuk mencari customer agar mau bermain dalam situs tersebut. 삼성동. Malam itu juga mereka sudah menyusun sebuah rencana dengan Choi dan Min Jung yang menyamar sebagai pasangan kekasih. Bermodalkan uang ke sisa memalak preman kemarin, Choi pun langsung mempertaruhkan seluruh uang yang dimilikinya dalam satu kali main dan alhasil, ya dia kalah. Meski sempat membuat Min Jung jengkel, tapi apa yang dilakukan oleh Choi ini berhasil memancing seorang sales Emperor Casino datang. Dia bernama Shin dan sesuai dengan jobnya, dia pun menjelaskan tentang jenis permainan apa saja yang ada di dalam situs judi online tersebut, termasuk sebuah komunitas ruang VIP di dalamnya. Sebenarnya ruang VIP ini hanya ditujukan untuk orang-orang kaya yang bingung cara menghabiskan uangnya, karena taruhan dasarnya mencapai 10 miliar won atau setara 114 triliun rupiah, yang bayangkan dengan uang sebanyak itu di Indonesia dapat membeli rumah, mobil, tanah, bahkan kapal yang sekalipun, yang pada akhirnya si Choi pun keceplosan dan penyamaran mereka pun terbongkar. Sempat melakukan perlawanan dan melukai salah seorang polisi, namun pada akhirnya si Shin pun berhasil ditangkap. Di dalam mobil, Sokdo pun mulai melakukan interogasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan, berulang kali mengajukan pertanyaan yang sama, siapa nama orang yang menyuruhnya. Si Shin pun terus-terusan saja berbohong. Namun ketika Sokdo mengetahui kelemahannya Shin, yang ternyata lebih takut dengan wajah sangar Choi dibandingkan dirinya, maka baik Sokdo maupun Choi memanfaatkan situasi ini untuk menakut-nakuti Shin dengan cerita karangannya sendiri. Yang pada akhirnya Shin pun mau berkata jujur tentang siapa orang yang menyuruhnya. 최우성 사장이라고 있습니다.